Shalom, shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat berkah dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Saudara, perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran mulus tanpa terpaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun. Asal kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pasti sanggup melewati semuanya. Saudara, jika memperhatikan kisah perjalanan hidup Yusuf yang penuh liku dan diwarnai banyak penderitaan, serta kemudian ada happy ending yang dialaminya, pemazmur berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Yusuf mengalami kebahagiaan di akhir hidupnya, saudara. Tertulis, dari dalam gelap akan terbit terang. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di Mesir, lahirlah 2 anak laki-laki bagi Yusuf, saudara. Tertulis, Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Saudara, kebaikan dan kemurahan yang diterima dari Tuhan membuatnya lupa atas segala kesukaran dan kesengsaraan di masa lalu. Yusuf mengalami multiplikasi berkat dalam hidupnya, saudara. Mimpi yang dialami Yusuf benar-benar menjadi kenyataan. Itu adalah upah ketekunan, kesabaran, dan ketaatannya kepada Tuhan. Yusuf mengalami badai yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi dia tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Karena dia yakin dengan janji Tuhan dan dia percaya bahwa badai, kesulitan, penderitaan pasti berlalu dalam hidupnya. Saudaraku, penderitaan orang percaya diibaratkan seperti perempuan yang sakit bersalin. Saat melahirkan, dia sudah melupakannya. Sebab yang ada hanya kegembiraan menyambut sang buah hati. Firman Tuhan berkata, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudara, oleh karena itu, saat ini jikalau kita menghadapi dan merasakan kesulitan, penderitaan, badai yang berat, mari kita jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, sebab kita tidak sendirian, saudara. Firman-Nya berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketahuilah bahwa saat Tuhan bersama kita, Tuhan yang akan meredakan badai, saudara. Sehingga
badai apapun pasti akan berlalu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk sanggup bertahan di tengah badai dan senantiasa percaya bahwa Tuhan beserta kami. Engkau yang sanggup meredakannya ya Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa segala badai hidup ini akan berlalu saat Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami bersama. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka. Kita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.